Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai ciri kebahasan teks prosedur. Kita langsung saja ya. Baik. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Di antaranya ada kata kerja imperatif, kata teknis, penunjuk waktu, deskripsi alat, kalimat perintah, dan konjungsi urutan kegiatan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ciri kebahasan teks prosedur adalah menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Ini merupakan kata yang menyatakan perintah, keharusan, ataupun larangan. Nah, contohnya kata perlu, harus, jangan, ini semua termasuk ke dalam kata kerja imperatif. Yang kedua, kata kerja imperatif ini dapat dibentuk juga oleh akhiran kan, i, dan juga lah. Contohnya, pastikan, perhatikan, tambahkan. Ini semua menggunakan akhiran kan. Kemudian, hindari, jauhi, dekati. Ini menggunakan akhiran i. Bacalah, carilah, buanglah. Ini semua menggunakan akhiran lah. Yang kedua, ciri kebahasan teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, ini saya menggunakan contoh. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Di sini ada kata kerja imperatif, carilah, kemudian digabungkan dengan sebuah kalimat yang berbentuk kalimat perintah. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, isilah, ini kata kerja imperatifnya, kemudian digabungkan menjadi kalimat perintah, isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada formulir pendaftaran. Yang ketiga, tambahkan sedikit garam pada adonan. Ini kalau misalkan teman-teman membuat teks prosedur tentang membuat makanan, ya. Misalkan tambahkan sedikit garam pada adonan. Tambahkan di sini adalah kata kerja imperatif digabungkan menjadi sebuah kalimat perintah. Yang ketiga, ciri kebahasan teks prosedur adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Nah, di antaranya kata-kata seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Contohnya seperti ini. Pada saat teman-teman membuat teks prosedur, misalkan tentang mendaftar ke SMA, teman-teman bisa menggunakan kata seperti ini. Contohnya, setelah kamu datang ke SMA yang dituju, kemudian ambillah formulir pendaftaran. Lalu isilah formulir pendaftaran tersebut dengan data-data yang sesuai. Nah, seperti contohnya ya. Jadi, kata dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya ini digunakan sebagai konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan dalam teks prosedur. Yang keempat, ciri kebahasan teks prosedur adalah kata-kata penunjuk waktu. Misalkan, saya menggunakan contoh menit. Contoh kalimatnya, masukkan adonan kue ke dalam oven selama 15 menit. Nah, kata-kata 15 menit ini merupakan kata-kata penunjuk waktu. Atau bisa juga, misalkan contohnya menggunakan pukul atau jam. Contoh, datanglah ke sekolah pada pukul 7. Ya, pukul 7 ini menunjukkan kata-kata penunjuk waktu. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, ciri kebahasan teks prosedur biasanya menggunakan kata-kata teknis. Ya. Apa itu kata teknis? Kata teknis atau istilah adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Nah, makna dari sebuah kata teknis berlaku pada suatu bidang tertentu, namun dapat pula berlaku secara umum. Contohnya, di sini saya menggunakan bidang ilmu komputer misalkan ya. Biasanya kata-kata teknis yang digunakan adalah misalkan power supply, monitor, hard disk, booting, login, password, sistem operasi, dan lain-lain. Nah, jadi kata teknis itu adalah istilah-istilah yang biasa digunakan di bidang keilmuan atau keahlian tertentu, seperti itu. Nah, yang keenam, ciri kebahasan teks prosedur adalah menggunakan deskripsi alat atau bahan. Jadi saat teman-teman
ketika membuat teks prosedur yang menggunakan alat dan bahan, maka harus dijelaskan seperti apa alat dan bahan tersebut, agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pendengar atau pembaca. Nah, ini contohnya seperti ini. Kertas yang akan digunakan adalah kertas ukuran A3. Jadi saat teman-teman ingin memberitahukan kepada khalayak ramai bahwasanya harus menggunakan kertas, maka dijelaskan kertasnya ukuran apa. Lebih jelasnya lagi, harus menggunakan misalkan kertas ukuran A3 berwarna putih, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua, jumlah tomat yang dibutuhkan untuk memasak nasi goreng hanya 2 buah berukuran sedang. Nah, di sini saya ingin mendeskripsikan mengenai tomat yang akan digunakan untuk membuat nasi goreng. Ternyata dibutuhkan hanya 2 buah saja yang ukurnya sedang. Kalau ingin lebih lengkap lagi, silakan misalkan tomatnya harus yang matang, dan lain-lain seperti itu ya. Nah, ini deskripsi alat. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.